Musée du National Education. Suatu pagi, awal Februari 2013, telepon berdering di ruang kantor Rektor UPI. Salah seorang staf rektor memberitahu kepada Pak Rektor, Profesor Sunario Kartadinata MPD, bahwa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ingin berbicara. Pembicaraan via telepon pun berlangsung cepat. Intinya, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif Universitas Pendidikan Indonesia untuk membangun Museum Pendidikan. Itulah cikal bakal pembangunan Museum Pendidikan Nasional Dignas UPI. Seperti dikemukakan Profesor Dr. Sunario Kartadinata MPD pada awal pembukaan self-launching museum ini 2 Mei 2015 bahwa Museum Dignas UPI tidak hanya bercirikan conservating, yaitu penyimpanan artefak yang berkaitan dengan pendidikan masa lampau. Tetapi museum ini juga menyajikan situasi masa kini dan masa depan. Museum sepatutnya memiliki fungsi forecasting, yaitu melakukan ramalan masa depan melalui edukasi dan riset berkaitan dengan pendidikan masa depan. Musée du Education. Judul tulisan ini sengaja menggunakan kata-kata musée dalam bahasa Prancis untuk menginspirasi agar kedepannya museum berkembang menjadi museum kebanggaan nasional dan dunia. Seperti halnya Musée du Louvre di Paris, Prancis. Museum ini tampil sebagai magnet yang mampu menyihir warga dunia untuk berkunjung ke sana. Tempat ini menjadi museum seni terbesar dan paling banyak dikunjungi sepanjang tahun. Hampir 35.000 koleksi artefak dari zaman prasejarah sampai abad 20 dari berbagai penjuru dunia dipamerkan di museum ini. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, hadirnya Museum Dignas UPI ini tidak hanya salah satu kebanggaan Civitas Academica, tetapi bukti bahwa UPI berkomitmen untuk melestarikan warisan budaya bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Melalui layanan Museum UPI ini dapat divisualisasikan perjalanan sejarah sistem pendidikan dari masa ke masa. Museum ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi forecasting untuk meramalkan dan melakukan ikhtiar pendidikan masa depan. Di Indonesia saat ini, tidak banyak universitas yang melengkapi layanan Tridharma perguruan tinggi melalui layanan museum. Beberapa di antara museum pendidikan yaitu Museum Pendidikan Indonesia atau MPI di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Malang yang memberi label Museum Pendidikan ini dengan nama Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang. IPB University melengkapi layanan Tridharma perguruan tinggi dengan membuka Museum Tanah dan Pertanian. Selain itu, terdapat juga Museum Serangga IPB yang memfokuskan pada layanan koleksi dan pelatihan tentang biodiversitas serangga. University Museum. Dalam catatan sejarah, museum universitas pertama di dunia yaitu Museum Hortus Medicus di Pisa, Italia pada tahun 1540. Museum ini lebih merupakan koleksi bahan ajar untuk mahasiswa pendidikan medis. T.S. Moulin merupakan nama museum berkelas dunia di bidang seni arkeologi di Oxford University di Inggris. Museum ini didirikan pada tahun 1683. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan pendidikan tinggi di tiap negara, banyak universitas di dunia ini yang melengkapi layanan pendidikan dan risetnya dengan membuka museum universitas. Harvard University di Cambridge, Massachusetts, USA, sejak tahun 859 telah membuka 3 museum, yaitu
Harvard Museum of Natural History, Peabody Museum of Archaeology and Ethnography, dan Museum of Comparative Zoology. Di Asia, Jepang pada tahun 1966 telah membuka The University Museum of the University of Tokyo. Museum ini berkembang sangat cepat dan telah memberi andil dalam riset peradaban manusia pada abad 21. Di negeri Cina juga telah mempelopori museum di beberapa universitasnya. Salah satunya The Beijing Air of Space Museum sebagai salah satu layanan di Beihang University di Beijing. Di Egypt, Mesir, Cairo University pada tahun 2008 telah merintis pembangunan Cairo University Museum. Museum ini memberi sumbangsi dalam bentuk layanan informasi dan artefak sejak zaman peradaban Mesir 1000 tahun lalu sampai peradaban Mesir saat ini. Kaitannya dengan fungsi museum universitas, Wikipedia 2021 menulis bahwa a university museum is repository of collections run by a university, typically funded to aid teaching and research within the institution of higher learning. Museum universitas adalah kumpulan koleksi repositori yang dikelola universitas yang disusun mendorong sistem pembelajaran dan riset pada lembaga pendidikan tinggi. Sedangkan ICOM UNESCO 2017 memaknakan bahwa museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicate and exhibit tangible or intangible heritage of humanity and environment for the purpose of education and enjoyment. Museum adalah lembaga permanen non-profit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbuka untuk umum melalui akuisisi, konservasi, riset, komunikasi, dan eksibisi warisan berwujud dan tidak berwujud dari kemanusiaan dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, studi, dan rekreasi. Museum Dignas UPI 5 tahun pertama Museum UPI 2015-2020, Fondasi Manajemen Museum telah dibangun dengan sangat baik. Museum dipimpin oleh Dr. Erlina Wiyanarti MPD, salah seorang dosen senior di Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Menurutnya, Museum UPI berfungsi sebagai lembaga yang menghadirkan karakter dan citra museum yang menopang kepentingan pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi. Museum ini juga mengubah image kuno dan antik menjadi museum sebagai tempat yang menyenangkan, interaktif, dan menggairahkan untuk belajar. Museum diarahkan menjadi pusat riset, pusat multimedia, dan pusat pendidikan dalam melestarikan dan sumber informasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Kini tonggak manajemen Museum Dignas 2020 dipercayakan kepada dosen muda potensial, Dr. Lely Yulifar MPD. Seperti ditegaskan oleh Dr. Lely Yulifar, Museum UPI tetap konsisten sebagai lembaga konservasi, edukasi, dan riset tentang perkembangan pendidikan serta tempat rekreasi yang edukatif. Salah satu andalan lainnya menjadikan Museum Dignas UPI sebagai museum yang mengembangkan koleksi dinamis dan koleksi statis dengan berbasis edupreneurship dan eduwisata. Mengutip pendapat Martin Filler, seorang penulis 1948, bahwa the most basic task of any museum must be the protection of works of cultural significance entrusted to its cares for the edification and pleasure for the future generation. Tugas paling mendasar dari museum dimanapun, museum harus melindungi karya penting budaya dan mempercayakan pengelolanya untuk pembangunan dan kebahagiaan generasi mendatang. Tampaknya ikhtiar inilah yang sedang diupayakan Museum Dignas UPI
kini dan beberapa tahun mendatang.